Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang lelaki yang bukan ahli ibadah, bukan ahli puasa, dan juga bukan ahli tahajud. Bahkan ibadahnya biasa-biasa saja dan tergolong sedikit. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, bahkan sampai 3 kali, bahwa lelaki itu adalah penghuni surga. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam hadis itu diceritakan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebentar lagi lelaki penghuni surga akan datang ke sini." Kemudian semua para sahabat sangat penasaran dan mata mereka tertuju pada sebuah pintu masjid sambil membayangkan akan sosok lelaki yang luar biasa. Maka muncullah seorang lelaki yang berasal dari kaum Ansor lalu memasuki pintu masjid tersebut. Lelaki itu datang dengan wajah yang basah akibat air wudhu. Lalu para sahabat pun bertanya-tanya, apakah keistimewaan dari lelaki itu sehingga mendapat jaminan surga? Namun tidak ada satu orang pun para sahabat yang berani menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keesokan harinya peristiwa serupa terulang kembali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Rasulullah kembali mengatakan bahwa akan ada lelaki penghuni surga yang akan datang ke sini. Dan lagi-lagi lelaki dari kaum Ansor itu pun muncul dan masuk ke dalam masjid. Lalu peristiwa serupa tersebut terus berulang hingga 3 kali. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr sangat penasaran dan ia pun memilih untuk mencari tahu sebenarnya apa rahasia amalan yang dilakukan oleh lelaki Ansor tersebut hingga sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Amr pun pergi ke rumah lelaki penghuni surga tersebut dan berkata, "Saudaraku, telah terjadi kesalahpahaman antara aku dan orang tuaku. Dapatkah aku menumpang di rumah Anda selama 3 hari?" Lelaki penghuni surga itu menjawab, "Tentu." Singkat cerita, 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr memperhatikan, mengamati, bahkan mengintip si penghuni surga. Tetapi tidak ada sesuatu pun ibadah yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si lelaki penghuni surga tersebut. Tidak ada sholat tahajud di malam hari, dan tidak ada pula puasa sunnah di siang hari. Lelaki itu bahkan tidur dengan nyenyaknya dan bangun ketika menjelang sholat subuh, sehingga tidak banyak amalan sholat malam yang dilakukannya. Kemudian pada siang hari, lelaki si penghuni surga itu bekerja dengan sangat rajin. Lalu ia pun ke pasar seperti orang-orang pada umumnya jika pergi ke pasar. Namun Abdullah berpikir pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat dilihatnya, sehingga Abdullah harus berterus terang kepada lelaki penghuni surga itu. Pada hari ketiga atau hari terakhir ia tinggal di rumah lelaki itu, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki penghuni surga tersebut. Abdullah berkata, "Wahai hamba Allah, sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan orang tuaku. Aku sengaja menginap di rumahmu karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang dirimu sebanyak 3 kali bahwa engkau adalah lelaki penghuni surga. Maka aku pun sengaja tinggal di rumahmu agar bisa melihat amalanmu hingga engkau
dikatakan sebagai lelaki penghuni surga. Kalau aku sudah tahu, nanti aku akan menirumu. Tapi ternyata engkau beramal tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada yang istimewa. Sebenarnya, apa amalan yang membuat Anda dapat kedudukan yang mulia sebagai penghuni surga? Kemudian, lelaki ahli surga itu menjawab, apa yang Anda lihat, itulah jawabannya. Namun, Abdullah pun merasa kecewa mendengar jawaban lelaki ahli surga itu. Sehingga, Abdullah bermaksud untuk pulang saja ke rumahnya. Akan tetapi, tiba-tiba si lelaki penghuni surga itu berkata lagi, apa yang Anda lihat, itulah yang saya lakukan. Namun, ada beberapa hal juga yang saya lakukan, yaitu saya tidak pernah merasa iri hati terhadap siapapun yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pun tidak pernah melakukan penipuan dalam segala aktivitas terhadap siapapun. Kemudian Abdullah pun berkata, ternyata itulah amalan yang menjadikan Anda mendapatkan jaminan sebagai penghuni surga. Masya Allah, demikian kisah ini. Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kita untuk terus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.